Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqakum min turabin tsumma idza antum basyarun tantasirun. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Walidzalika qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Al-hadis sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kembali kita mencari fadlah, mencari ilmu, mencari hikmah daripada tujuan hidup kita ini, mencari penyakit dalam tujuan. Sebab ketika orang tahu tentang penyakit, di depan itu ada misalnya duri, ada puing dan lain sebagainya, jangan kau labrak, nanti akan menyakitkan. Jangan kau injak itu duri, nanti akan menyakitkan, bahkan bisa mengakibatkan fatal. Kalau kita tahu tentang hukum, itulah hidup kita, hati-hati. Insyaallah mudah-mudahan para muhibbin wal muhibbat muslimin muslimat, yuk ikuti channel saya, yaitu dalam channel ini mudah-mudahan ada sedikit manfaat, ada fadlah atau manfaat daripada kajian. Sebab insyaallah saya tujuannya yaitu tolab ilmu, mengaji, mengajak bersama-sama. Kita mudah-mudahan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala atas pengajian ini, mendapatkan ampunan Allah dari Allah Subhanahu wa taala atas sababiah kita mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sebab kata Rasulullah, man salaka thariqan ilal ilmi salakallahu thariqan ilal jannah. Barang siapa yang yaitu suluk dalam ilmu atau berjalan dalam ilmu, ngambah dalam ilmu, itu hakikatnya salakallahu thariqan ilal jannah, dia sedang berjalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekelumit berbagai masalah dan pertanyaan memang belum begitu sempat terjawab. Mudah-mudahan ini saya insyaallah akan membahas masalah yang bertanya masalah hukum menikah saat hamil. Menikah saat hamil duluan dan nasab anaknya bagaimana hukumnya? Anaknya dan nikah waktu hamil, sudah hamil, kedapatan hamil, ini bagaimana hukumnya? Masya Allah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebelumnya, yaitu untuk diberikan hidayah, inayah, taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskannya. Mudah-mudahan ini ada sedikit pencerahan bagi siapapun yang mengalaminya, siapapun yang mendapatkan ilmu ini. Bagaimana hukumnya jika menikah sudah hamil duluan, sah apa tidak? Nah, ini berarti rujukannya kita merujuk kepada kitab Salafus Sholihin, yaitu pendapat-pendapat ulama mutaakhirin, mutaqaddimin, bahkan rujukannya yaitu ke Al-Qur'an Rasulullah SAW dan Al-Qur'anul Karim. Kalau saya kaji satu persatu mungkin ini bahasannya panjang. Itu sebab diaji dalam kitab, masalah kitab pernikahan dan sumpah dan lain sebagainya ada di situ. Tetapi saya insya Allah akan mengambil 1-2 kalimat yang poin-poinnya, yaitu adalah tentang hukum menikah saat hamil, sah apa enggak. Ini menurut Imam Nawawi, Imam Rafi'i mengatakan, yaitu dalam
fatwanya Imam Syafi'i menikah setelah hamil duluan. Jadi ya sekarang sudah paham kan. Jadi menikah, ketika menikah sudah hamil, hamilnya misalnya 1-2 bulan sampai 4 bulan, ketahuan kenapa anak saya ini Neng kok enggak menstruasi, diam aja ditanya terus, pasti dipaksa-paksa ngaku baru ini saya hamil Pak. Udah berapa bulan enggak menstruasi enggak head? Udah 3 bulan. Wah, siapa kamu yang ininya yang ngerjainnya? Janu mau panggil. Aduh, bagaimana ini Pak? Bapak sudah mengambil anak saya. Apakah kita nikahkan atau gimana? Ini masalahnya sebenarnya hukumnya begini di dalam Al-Quran itu. Az-zani waz-zaniyatu fajlidu kulla wahidin minha mi'ata jaldatin. Ketika ada seorang wanita zina, seorang lelaki zina, dan dengan seorang wanita yang zina, maka fajlidu itu hukumnya harus dijilid. Dijilid itu adalah disiksa, mi'ata jaldatin dengan 100 jilidan, 100 kali cambukan. Jilid-jilid itu dicambuk. Kalau ini hukum Al-Quran ditegakkan di Indonesia, ini belum sampai ke sana di pemerintahan kita. Tetapi kebanyakan sudah mendapatkan bahwa ketika wanita hamil dihamili dan dia mengakui lelakinya maka dinikahkan. Ini masalah nikahnya sah apa enggak? Ini masalah nikahnya menurut madhab Syafi'iyah sah, nikahnya sah. Ketika wanita sudah hamil, nikahnya belakangan. Jadi baru ketahuan hamil, nikah, sah nikahnya. Terus bagaimana ini anaknya hasil daripada hamilnya nikah sebelum di luar nikah? Nikahnya setelah hamil, tapi kan ini sudah menjadi bukti nyata. Jadi ada janin di dalam rahim. Bagaimana ini kelanjutannya? Ini juga harus ada satu jalan di mana dinyatakan walau kana murroh, walaupun pahit. Sebenarnya ini bukan anak zina ya. Jadi disebut oh kamu anak haram, anak zina. Sebenarnya anak itu ya kullu maulidin yuladu alal fitrah. Setiap anak lahir itu ke alam dunia itu dalam keadaan suci, tidak ada dosa sama sekali. Yang dosa, yang maksiat itu ibu bapaknya. Tetapi anak haram, anak zina dan lain sebagainya, oh diolok-olokin, kamu anak haram jangan deket-deket sini, jangan ke masjid. Gitu. Ini kan ngejek. Jadi apa? Ada satu pemikiran yang kurang bagus. Tetapi yang sebenarnya mah itu yang maksiat, yang dosanya itu ibu bapaknya. Gitu. Anaknya mah tidak termasuk dosa, tidak enak, suci, nggak apa-apa. Ini bagaimana nasabnya? Apakah diakui oleh bapaknya? Ibunya pun juga mengakui bagaimana? Binnya. Jadi nasabnya ini dinasabkan apa tidak? Kan yang bagus nasab itu yang diakui bin kepada bapaknya itu adalah normal, pernikahan normal, perkawinan normal. Jadi misalnya ada perempuan menikah sama laki-laki, setelah itu kemudian hamil, misalnya hamil normal nama sampai 9 bulan, maka ketika lahir diaktekannya ke bapaknya, misalnya Muhammad bin Ahmad, bapaknya itu normal biasa, jadi mempunyai akte kelahirannya Muhammad bin Ahmad. Apa itu mas sudah biasa, pernikahan itu ala Rasulullah SAW. Tetapi ini ala bukan Rasulullah, bagaimana? Yaitu hasil daripada zina. Ini saya katakan melalui para guru, para masyayikh, bahwa pendapat ini ittifaq seluruh para ulama. Nasab anak lahir ke alam dunia di luar nikah, ini nasabnya tidak menasab kepada bapaknya yang menghamili, nasabnya hanya ke ibunya. Pun tidak mewarisi, anak tidak menjadi ahli waris untuk nasab yang di luar nikah. Walaupun bapaknya mengakui anak, tetapi secara hukum agama, secara hukum pemerintah pun tidak boleh anak
lahir di luar nikah dinasabkan kepada bapaknya, dipinkan kepada bapaknya, artinya harus ke ibunya. Misalnya Ahmad bin Sarminah misalnya. Kok ini bin Sarminah? Ya sudah tahu semua kan, ini hasil daripada nikahnya di luar, hamilnya itu di luar nikah gitu, jadi zina. Maka otomatis bapaknya tidak bisa memberikan warisan, tidak mempunyai kekuatan. Kalau misalnya lahirnya ini anaknya perempuan, maka si bapak itu tidak bisa menjadi wali pernikahan untuk anaknya. Siapa walinya tuh? Ini kasihan ini. Kalau misalnya walinya ini wali hakim, waduh, mana tetangga udah pada ini gimana ini? Itu mah pakai siasa, jadi walinya wali hakim. Jadi kaya si bapak zinanya ini mewakilkan ke hakim misalnya. Jadi hukumnya adalah ketika anak hamil di luar nikah lahir ke alam dunia, maka nasabnya hanya ke ibunya dan ahli warisnya adalah ke ibunya doang. Mewariskan apa-apanya hanya terhadap ibunya kekuatannya. Untuk jadi wali seorang bapak yang menghamili di luar nikah tidak sah dijadikan wali. Walinya harus wali hakim. Sekarang ada pertanyaan, Pak Ustadz, bagaimana misalnya begini, anak saya dinikahkan, dikawinkan, waktu hamilnya itu masih di bawah 4 bulan. Jadi ketahuannya di 4 bulan ke bawah, belum sampai 5-6 bulan, belum sampai 6 bulan. Apakah ada hukum anaknya isi bisa dinasabkan ke bapaknya, diakui ke bapaknya? Ini ada satu pendapat, yaitu para ulama, di mana pelanggaran patokannya anak seorang wanita dinikahin waktu umur hamilnya itu 4 bulan. 4 bulan itu 4 bulan ke bawah lah, 4 bulan 3 bulan. Kan si kandungan ini, si janin ini belum ada ruh. Ruh itu dari 4 bulan ke atas baru Allah tiupkan kepada rahim, kepada si janin. Ini 4 bulan ke bawah ini belum ada ruh. Bagaimana bisakah? Ini ada satu pendapat para ulama mengatakan, kalau ditikahnya itu seorang wanita hamil di bawah 4 bulan, maka sah bapaknya yang menjadi nasabnya. Bisa kalau misalnya lahir anaknya perempuan, maka bisa jadi wali. Itu ada satu pendapat begitu. Tetapi rujukan para ulama semua tetap aja yang namanya nikah di luar hamil di luar nikah tidak nasab bapaknya. Itu harus hakim yang menikahkan. Dan sebagai semua pelaturan-pelaturan itu sudah terganggu, terhambat oleh karena hamil di luar nikah, si anak kasihan nasabnya ke ibunya. Terus berbagai macam warisannya, walaupun bapaknya kaya misalnya anunya, atau si anaknya ini kaya, tidak bisa bapaknya mewaris, anaknya mewaris, tidak bisa mewaris. Jadi turunannya itu, duriatnya itu jadi gagal produksi. Jadi produksinya mentah, tidak bisa, tidak kuat untuk dipasarkan gitu. Maka kesimpulannya, muslimin wal muslimat wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Jangan, yuk anak-anak kita didiklah dengan baik, akhlaknya jaga, dia masukkan ke pondok pesantren, sekolah sekarang sudah canggih, modern. Sebab pergaulan di luar sana setelah SD, SMP, SMA sudah sangat-sangat sekarang liberal, bebas, aturan, main tidak tahu hukum. Makanya saya menghimbau kepada para netizen, mahabbah, muhibbin di mana saja berada, kita seorang bapak, seorang ibu harus bertanggung jawab kepada anaknya. Kita akan kebagian dosa ketika anak kita berbuat zina atau berbuat maksiat, yaitu hamil di luar nikah. Tetap hukum pernikahannya sah, cuman anaknya ini bermasalah, tidak menjadi nasab bapaknya. Jadi artinya dia tidak mempunyai bapak, garis miring hakikatnya tidak mempunyai bapak, walaupun ada bapaknya mengakui. Secara hukum tidak bisa menjadi wali, tidak bisa menjadi ahli warisnya dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ada manfaatnya masalah fikih tentang hamil, nikah di luar hamil, dan masalah nasab anak yang hamil ketika lahir tidak ada nasab untuk bapak.
Jadi nasab itu turunan siapa kamu? Anaknya siapa? Misalkan ditanya begitu. Ya anaknya si Jaed misalnya. Itu kan normal. Kalau misalnya ini mah, anaknya siapa? Anaknya emak. Gitu. Bapaknya kemana? Enggak ada. Itu bapak kamu bukan. Gitu. Kalau tahu hukum gitu. Secara hukum begitu. Jadi mudah-mudahan setelah kita tahu hukum masalah ini, yuk kita jangan sampai tergelincir dalam perbuatan ini. Sebab Rasulullah SAW an-nikahu sunnati pamalam amal bisunati palaisa minni. Nikah itu adalah sunnahku. Setiap orang yang mengerjakan luar daripada sunnahku, termasuk nikah di luar, hamil di luar nikah, itu bukan perbuatanku, itu bukan sunnahku, itu perbuatan syaitanir rajim. Sudah dia mengikuti hawa nafsunya. Maka Rasulullah SAW berpesan, alimu auladakum, pelajarilah, didiklah anak-anak kamu supaya anak kamu menjadi generasi-generasi yang bagus, menjadi ahli waris para anbiya dan rasul. Mudah-mudahan pertemuan kali ini ada manfaatnya, membahas tentang hukum anak dan nikah di luar hamil. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.